wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Datar. Bapak fasilitator kami, Bapak Darwin Ambarita, dan Ibu pengajar praktik kami, Ibu Siska Oktariza. Saya Nila Anggara, berasal dari SMP Negeri 1 Sungai Tarap. Saya Sisli Dawati dari SDN 04 Lawang Mandahiling. Saya Rita Zahara dari TK Miftahul-Jannah. Dan saya Nelly Desna dari SMK Negeri 1 Tanjung Balu. Kami melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang Coaching Supervisi Akademik. selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan coaching, yaitu untuk melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual, yaitu di modul 2.3. Di sini yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya berperan sebagai supervisi, kemudian Bu Iji berperan sebagai coach, dan Bu Nila berperan sebagai coaching. Nah, untuk melakukan coaching untuk supervisi akademik ini, kita juga harus melihat dari pra-observasinya. Jadi sini Bu Ici ya sebagai coach. Sebelum Bu Ici melakukan coaching nantinya ada beberapa langkah yang harus Ibu Ici lakukan. Di sini Bu Ici udah memahami tentang alur percakapan Tirta. Iya, sudah paham. Nanti Bu Ici sudah memahami tentang alur percakapan Tirta ya Bu Ici ya. Iya. Kemudian di sini saya sebagai supervisi akan memberi penilaian, yaitu tentang rubrik penilaiannya. Nah, terkait dengan rubrik penilaian, kompetensi coaching yang apa yang akan Ibu kembangkan nantinya? Mungkin di sini Ibu yang ingin saya kembangkan yaitu dalam mendengarkan aktif. Ya, berarti mendengarkan aktif. Nah, kemudian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu Ici coaching nantinya dengan Bu Nila, itu yang spesifiknya yang akan Ibu lakukan? Sepertinya saya ingin nantinya yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Nila. Ibu Ici ya, dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini apa yang akan kira-kira didapatkan nantinya? Ya, nantinya saya berharap dengan melakukan coaching ini permasalahan yang sedang dihadapi Ibu Nila, kemudian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, nantinya Ibu Nila bisa menemukan solusinya untuk permasalahan ini. Oke, Bu Ici dan Bu Nila, berarti luar biasa sekali ya. Semoga dengan adanya coaching ini nanti Bu Nila bisa memecahkan masalahnya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Ici berikan. Iya. Nah, saya persilakan untuk melakukan coaching hari ini. Ya, Bu Nila, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat Bu Ci. Alhamdulillah. Ya Ibu, saya di sini akan melakukan coaching bersama Ibu. Saya di sini ingin menanyakan sama Ibu, apa tujuan dari coaching kita kali ini? Tujuannya adalah saya bisa keluar dari apa yang sedang saya rasakan ini. Ya, apa saja permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Permasalahan yang sedang saya hadapi adalah saya ingin memaksimalkan potensi murid yang ada di sekolah saya. Jadi Ibu ingin memaksimalkan potensi yang ada pada murid di sekolah Ibu. Iya, Bu. Iya Ibu. Nah, apa saja rencana yang telah Ibu buat untuk pertemuan ini? Untuk rencana yang saya buat di pertemuan kali ini adalah saya berpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana nantinya saya akan memetakan murid berdasarkan kemampuan mereka. Karena sekarang sekolah saya adalah sekolah besar dan saya yakin
kemampuan mereka juga beragam. Jadi saya petakan mereka berdasarkan gaya belajar yang mereka miliki. Iya Ibu. Jadi di sini Ibu ingin tujuan akhirnya itu bagaimana nantinya begitu? Saya ingin tujuan akhirnya mereka bisa belajar sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan yang mereka miliki masing-masing. Iya. Jadi kalau sudah dalam proses sesuai dengan bakat, dengan kemampuannya, dengan minatnya dalam belajar, nantinya kita bisa untuk menciptakan keberhasilan bagi peserta didik kita, begitu ya Ibu? Iya. Iya. Kira-kira Ibu, keberhasilan dari rencana ini seperti apa ke depannya nanti yang Ibu harapkan? Keberhasilannya mereka bisa mencapai potensi yang mereka miliki masing-masing. Anak yang belajar dengan visual bisa dimaksimalkan potensinya secara visual, begitu juga antara audio dan kinestetik. Nah, Ibu kan mempunyai kendala dalam hal ini. Menurut Ibu, apa yang membuat Ibu merasa kesulitan tentang ketercapaian keberhasilan peserta didik Ibu ini? Kendalanya adalah dalam kelas 8 ada 5 lokal. Berarti saya memiliki keterbatasan waktu dalam memetakan kelompok mereka masing-masing. Mana yang audio, visual, dan kinestetik. Kalau kita perhitungkan dari skala keberhasilannya 1 sampai 10, kira-kira sekarang Ibu berada pada posisi berapa? Ke-6 Bu Sisri. Ke-6? Ya. Ya. Kenapa berada di posisi ke-6? Seperti apa bayangannya di posisi 6 itu? Yang ke-6 itu saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar yang mereka miliki masing-masing. Namun terkadang saya di dalam belajar di lokal ada keterbatasan waktu. Disediakan waktu cuma 2 jam pembelajaran. Jadi saya tidak bisa memaksimalkan potensi diri yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Jadi itu kendalanya ya Ibu, dalam memaksimalkan pembelajaran dengan peserta didik, Ibu terkendala dengan waktu. Iya. Baik Ibu, sekarang kita lanjut kepada rencana aksi ya Ibu. Apa rencana utama di dalam pencapaian tujuannya Ibu? Rencana utamanya saya melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki masing-masing. Strategi apa yang bisa Ibu gunakan untuk hal-hal tersebut? Strateginya saya berjalan sesuai dengan kelompok yang mereka miliki masing-masing tersebut, sehingga saya bisa memberikan penilaian yang beragam kepada siswa. Iya, dengan sesuai dengan alurnya ya Ibu, jadi Ibu bisa memberikan pembelajaran yang beragam kepada peserta didik. Apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan dari tindak lanjut yang Ibu lakukan? Iya, gambaran keberhasilannya, anak yang visual tidak lagi mengalami kendala. Begitu juga dengan anak yang audio ataupun visual kinestetik. Anak kinestetik pun mereka bisa belajar sesuai dengan gerakan-gerakan yang mereka spesifik miliki. Ya Ibu. Kemudian kita lanjut lagi kepada tanggung jawab. Kira-kira Ibu, seperti apa komitmen yang Ibu buat agar rencana aksi ini bisa terwujud dengan baik? Komitmen saya dengan anak itu berubah nanti pas di akhir pembelajaran mereka menampilkan hasil diskusi masing-masing kelompok ke depan kelas. Jadi menurut Ibu ada enggak orang-orang tertentu yang membuat keberhasilan ini lebih cepat tercapainya? Orang-orang tertentu tentunya wali kelas Bu ya. Iya. Karena bagaimanapun guru mata pelajaran tentu berkolaborasi dengan wali kelas. Jadi Ibu sudah berani sepertinya bertanggung jawab atas komitmen yang telah Ibu buat. Ya, berani. Ya Ibu, mungkin untuk coaching kita hari ini sudah hampir selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching ini? Senang karena saya mendapatkan ilmu, saya bisa berbagi.
perasaan dengan Bu Ici. Iya. Ya Ibu, semoga apa yang telah kita coachingkan hari ini, Ibu sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan yang hidup Ibu hadapi. Semoga kedepannya kita lebih baik ya Ibu. Ya, puji ya. Oke Bu Ici, berarti hari ini Bu Ici sama Bu Nila udah siap untuk melakukan coaching dan nampaknya luar biasa sekali ya Bu ya. Ibu Iya. ada komunikasi yang bagus di sini, adanya interaktif yang saling menyambung gitu ya. Jadi di sini setelah saya mengamati sebagai supervisi, saya melihat semuanya udah berjalan sesuai dengan tahapan alur ceritanya. Bu Ici sudah menyampaikan kepada Bu Nila tujuannya dan apa, kemudian ada di sini identifikasi permasalahannya apa, kemudian di rencana aksi Bu Nila udah melakukan juga, udah nampak rencana aksi yang akan dilakukannya, kemudian tanggung jawab atau komitmen yang diberikan Ibu Nila. Mungkin kalau dari saya, coaching yang telah Ibu lakukan pada hari ini udah lebih baik. Mungkin kedepannya yang dapat kita lakukan nantinya bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang betul-betul bisa menggali potensi dari coaching yang kita coaching. Nah, mungkin itu lagi tambahan dari saya. Iya. Terima kasih. Ya. Mungkin itu untuk hari ini Ibu. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga nantinya dengan pembelajaran coaching yang kita lakukan pada hari ini itu berlanjut nantinya ya Bu ya, baik untuk murid kita, guru-guru kita, ataupun untuk diri kita sendiri, yang khususnya untuk diri kita sendiri. Ya, terima kasih banyak Bu Ici. Sama-sama Terima kasih Bu Ibu. Ta. Terima kasih Bu Nila. Cak. Oh, lah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ici. Iya, alhamdulillah. Jadi Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya akan bertindak sebagai supervisor, kemudian Ibu Nila sebagai coach dan Ibu Rita sebagai coaching. Sebelum kita melakukan coaching, ada hal-hal yang perlu Ibu perhatikan. Nah, di sini tentu ada rubrik penilaiannya. Di sini nantinya akan melakukan percakapan antara coach dengan coachee, di mana dalam percakapan itu nanti ada nilai-nilai yang akan dinilai sesuai dengan rubriknya. Ibu tentunya sudah paham kan tentang alur dari coaching ini. Kita menggunakan alur Tirta, ya benar Ibu. Di sini nantinya kita akan memperhatikan tentang kompetensi inti, yaitu tentang present, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Menurut Bu Nila, apa yang ingin saya bantu dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu inginkan? Ya Bu, kompetensi yang ingin dikembangkan untuk Ibu bantu adalah bagaimana cara saya menggunakan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi di sini nantinya ya Ibu kita tahu tentang prinsip dari coaching ini. Di sini nantinya ada yang pertama yaitu kemitraan antara coach dan coachee itu berkedudukan sejajar. Jadi setara, kita sebagai mitra. Kemudian yang kedua yaitu kreatif. Nanti Ibu akan mengembangkan bagaimana nantinya Ibu Rita bisa berada pada posisi yang ideal. Kemudian yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Nanti rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Ibu Rita. Baik Ibu, bagian mana yang nantinya ingin untuk saya amati? Bagian yang ingin diamati adalah bagian yang ketiga Bu. Ya, berarti mendengarkan aktif begitu Bu. Ya.
Jadi Ibu ingin saya mengamati bagian tentang mendengarkan aktif. Nah, apa harapan dari observasi yang kita lakukan ini nantinya, Ibu? Harapannya di saat saya melakukan coaching dengan coach, saya lebih bisa berperan dan mendengarkan serta mengembangkan keterampilan berkomunikasi saya secara lebih optimal. Iya, baiklah Ibu. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Lila dan Ibu Rita untuk melakukan proses coaching melalui alat getah. Silakan Ibu. Ya, Bu Rita. Kenapa Bu wajahnya sedih? Aduh Bu, banyak sekali permasalahan yang harus saya hadapi hari ini, memang sungguh luar biasa. Luar biasa ya Bu. Bagaimana luar biasanya Bu Rita? Ini ya Bu Nila, sebenarnya saya udah berniat untuk meminta waktu Ibu. Jadi saya meminta waktu Ibu agar kita bisa melakukan coaching. Jadi saya minta waktu Ibu, apakah Ibu ada berkenan untuk memberikan waktu Ibu mendengarkan permasalahan yang sedang saya hadapi. Sangat-sangat berkenan sekali Bu Rita. Saya asalnya menjadi teman yang sempurna, yang memberikan bermanfaat bagi orang lain. Di saat saya bisa membantu menyelesaikan solusi dari masalah yang dirasakan oleh teman saya. Ibu Rita, tujuan apa yang kira-kira yang akan nanti kita kembangkan? Di sini gini ya Bu ya, sebelum saya mempelajari atau masuk ke JGP ini, ada beberapa hal yang selama ini saya rasakan sebagai seorang guru. Saya itu belum mampu untuk memberikan pemenuhan kebutuhan belajar murid saya. Jadi tujuannya apa yang ingin dikembangkan? Jadi saya ingin setelah mengikuti JGP ini, saya ingin mengembangkan peningkatan dari murid saya. Maksudnya di sini saya mampu untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak didik saya itu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Saya kan adalah seorang guru TK. Jadi pertumbuhan dan perkembangannya sekarang seperti apa Bu Rita? Kan kalau di TK ya Bu ya, pertumbuhan anak ini kita lihat dari ada beberapa aspek perkembangan dan pertumbuhan yang harus kita maksimalkan untuk seorang anak didik di TK, yaitu bagaimana kita mengembangkan nilai-nilai agamanya, kemudian kita bisa untuk mengembangkan jati diri anak itu sendiri, dan yang ketiga bagaimana kita mengembangkan namanya sains dan literasi dari anak itu sendiri Bu. Baik Bu Rita, jadi di saat anak TK mereka berada pada usia anak-anak, Iya. itulah hal yang ingin Ibu Rita kembangkan. Situasinya sekarang seperti apa Bu Rita? Situasinya sepertinya sekarang ya Bu ya, memang untuk semester 1 ini masih ada beberapa anak yang belum bisa saya kembangkan. Mungkin dari segi cara pengucapannya, bahasanya, dan lebih yang apa lagi adalah sosial emosionalnya ya Bu. Jadi di sini kan memang anak usia dini itu memang lebih fokus kita kepada sosial emosionalnya Bu. Situasi yang Bu Rita inginkan seperti apa? Kalau situasi yang sangat ingin saya melihat perkembangan anak, bagaimana anak ini dia bisa melakukan, misalkan seperti ini Bu ya, seorang anak mampu dia mengenali dirinya sendiri, kemudian dia bisa mengendalikan dirinya, di mana dia berada pada satu kesempatan misalnya bersosialisasi dengan temannya, karena ada sebagian anak yang masih ketika orang tuanya pulang dia menangis, tapi setelah kami usahakan dia memang bisa kembali ceria, tapi agak berulang-ulang gitu Bu. Dia tinggal menangis sebentar, ada rasa ketakutan, walaupun kami telah berusaha untuk mengatasinya, tapi tetap seperti itu juga. Jadi sosial emosionalnya masih ditinggal orang tuanya ini masih labil istilahnya Ibu ya. Masih labil, apalagi mereka masih di tahap kanak-kanak ya Bu ya. Jadi di saat seperti itu apa yang akan Bu Rita lakukan? Nah, disinilah saya pas setelah saya masuk dan mempelajari namanya pembelajaran dari diferensiasi, kemudian ada di dalam pembelajaran diferensiasi ini yang berhubungan dengan KSE Bu ya. Disitulah
saya akan berusaha untuk membuat satu model pembelajaran yang bisa memahami bagaimana kita memahami dari sosial emosional anak ini, mungkin dengan cara kami membuat pembelajaran yang menarik bagi anak, kemudian bagaimana cara kami mengayominya, bagaimana cara kami untuk bisa gitu. Jadi keadaan anak ini tidak berulang-ulang lagi. Memang untuk semester 1 ini sudah berlanjut ya Bu ya, tetapi mungkin kami akan meningkatkannya untuk di semester 2 nanti. Ya, bagus sekali ya Bu Rita rencananya. Kapan kira-kira akan Bu Rita lakukan? Sekarang kan udah masuk, udah hampir habis semester 1 ya Bu ya. Insya Allah di semester 2 awal Januari itu kami akan membuat yang namanya pembelajaran sosial emosional ini kami masukkan ke dalam pembelajaran diferensiasi. Itu udah kami usahakan untuk membuat RPP-nya yang betul-betul kami sempurnakan. Memang udah ada juga berjalan di semester 1 ini, tapi belum konsisten gitu. Jadi di semester 2 akan kami usahakan Pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Rita. Iya. Tentunya berbeda antara diferensiasi anak-anak pada masa kanak-kanak berbeda dengan diferensiasi dengan masa SMP. Bagaimana trik Bu Rita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Di dalam pembelajaran diferensiasi ini kami kan tentu membuat model pembelajaran atau RPP ya, yang kami kembangkan di sini. Di dalam pembelajaran diferensiasi ini kan ada beberapa aspek-aspek yang akan kami kembangkan. Nah, di situ kami akan berusaha untuk membuat model pembacaan yang menarik dengan cara membuat melakukan tema-tema yang terdekat dengan anak dulu. Melakukan dengan tema yang terdekat yang bisa dikuasai oleh anak, kemudian membuat pembelajaran yang menarik ini dengan adanya media-media pembelajaran. Kemudian kami juga akan menggunakan bahan-bahan alam yang betul-betul menarik untuk anak. Itu yang akan kami lakukan nantinya untuk di semester. Bagaimana cara Bu Rita memastikan hal ini bisa berjalan dengan lancar? Tentu saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman sebelumnya. Kami telah membuat satu forum yang namanya kami setiap 15 hari kami berdiskusi antara guru dengan kepala sekolah. Disitulah saya mengungkapkan sama teman bagaimana nantinya kita membuat suatu pembelajaran yang menarik nantinya. Di situ kami saling berdiskusi. Terus dukungan apa lagi yang Bu Rita butuhkan? Selain dari dukungan dari teman-teman, saya sangat antusias juga dari dukungan orang tua. Oke, Ya. bagus sekali Bu ya. Antara dukungan yang Ibu Rita butuhkan dengan orang tua. Mudah-mudahan nanti apa yang kita rencanakan itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan pada pertemuan pada sore hari ini. Nah Bu Rita, kesimpulan apa yang bisa Bu Rita ambil? Dari coaching yang telah kita lakukan sore hari ini Bu Ila ya. Yang pertama saya akan melakukan suatu tanggung jawab dalam diri saya, di mana saya ingin meningkatkan anak usia dini ini memang untuk suatu kita kan tahu anak usia dini itu adalah fondasi yang paling kuat yang harus kita kuatkan dulu. Ya, benar. Ketika anak ini udah kuat fondasinya, baik itu segi emosionalnya, dari segi bahasanya, aspek yang akan kami kembangkan tadi, insya Allah itu untuk kedepannya anaknya akan bisa melaluinya dengan baik. Oke, Bu Jadi Rita. itulah yang tanggung jawab yang akan kami lakukan. Mudah-mudahan tanggung jawab tersebut diridhoi oleh Allah dan kita mendapat pahala. Terima kasih Bu Rita atas kehadirannya, dan saya akan selalu meluangkan waktu untuk Bu Rita ataupun melakukan coaching pada sesi-sesi berikutnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Nila karena ada perasaan lega di hati saya. Ada permasalahan yang rasanya belum saya ungkapkan, tapi setelah saya ungkapkan kepada Bu Nila, ada keinginan untuk pencapaiannya lebih baik. Walaupun saya udah merencanakan, tetapi masih tertumpu, masih istilahnya masih di kepala. Tapi setelah saya bercakap-cakap, melakukan coaching dengan Bu Nila, ada kekuatan dalam hati saya untuk melakukannya nanti.
Baiklah Ibu, tadi saya sudah mengamati coaching antara Ibu Nila dengan Ibu Vita. Luar biasa sekali coaching yang dilakukan, sungguh sangat menarik sekali, sehingga saya melihat apa pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan oleh Ibu Nila bisa membangkitkan ide-ide yang bagus sekali dari Ibu Rita. Ibu, bolehkah saya menyampaikan saya tentang apa yang telah saya amati tadi? Boleh. Iya. Baiklah Ibu Nila, Ya, Bu. dari proses coaching yang kita lakukan tadi itu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching ini? Yang saya dapatkan kesenangan, Ibu. Kenapa? Saya senang karena saya bisa membantu teman saya di saat dia punya masalah, hingga teman saya tersebut bisa memaksimalkan potensi dari dalam diri yang dimiliki. Ya, jadi ada kesenangan bagi Ibu karena telah berhasil untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan-pertanyaan itu dapat menggali potensi yang ada pada Ibu Rita. Iya, Sehingga benar. dengan pertanyaan-pertanyaan itu Bu Rita bisa mengeluarkan ide-idenya dan keluar dari masalah yang sedang dia hadapi. Benar, Bu. Ya Ibu, bagus sekali ya Ibu. Semoga dengan proses coaching ini kedepannya kita lebih baik lagi. Amin. Mungkin untuk supervisi kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ici. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami bertiga dalam demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Saya sebagai supervisor Nila Anggara, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Datar, dan sebagai coach adalah Saya adalah Rita Zahra dari CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Tanah Datar. dan sebagai coachee Saya Sisri Dawati, CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Tanah Datar. Baik, terima kasih Ibu Sisri dan Ibu Rita. Bagaimana kabarnya Ibu Rita? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu Ici, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah juga sehat. Terima kasih Ibu-Ibu. Sudah siap Ibu-Ibu kita melaksanakan coaching pada siang hari ini? Siap. Siap. Alhamdulillah. Nah, pada coaching tersebut nanti Ibu Rita akan melakukan coaching terhadap Ibu Ici. Ya. Nah, yang pertama yang harus Ibu Rita perhatikan adalah kemitraan. Nanti dalam kemitraan Ibu Rita dengan Ibu Ici itu adalah mitra. Nah, yang akan membantu menggali apa yang sedang dirasakan oleh Ibu Sisri. Yang kedua adalah proses kreatif. Diibaratkan nanti Bu Rita seolah-olah Ibu Rita berada di posisi Ibu Ici yang sedang mengalami suatu kendala atau suatu masalah. Jadi dari proses kreatif ini diharapkan Ibu Rita nantinya bisa menggali, bisa memperdalam masalah yang dirasakan oleh Ibu Sisri. Terus yang ketiga adalah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Ibu Sisri. Selain dari itu, Bu Rita juga diharapkan kehadiran penuh, di mana nanti Ibu Rita dapat menghadirkan diri secara penuh dalam proses coaching. Selanjutnya, mendengarkan aktif. Ibu Rita mendengarkan secara aktif apa permasalahan, apa yang akan di-coachingkan dalam proses nantinya. Dan yang ketiga adalah menggunakan pertanyaan berbobot dengan tujuan bisa menggali lebih dalam, lebih bermakna, sehingga nanti bisa Ibu Sisri keluar dari masalah yang sedang dirasakannya. Ya. Apa Bu Rita ada pertanyaan, Bu Rita?
Untuk saat ini tidak ada, Bu. Insya Allah kami akan bisa melakukan coaching dulu. Baik. Bu Sisri. Kalau sudah bisa Ibu pahami, silahkan melaksanakan coaching dengan Ibu Sisri. Selamat siang Ibu Sisri. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Dalam keadaan sehat juga Ibu Sisri. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti diberi kesempatan dari Ibu Supervisor kita melakukan coaching pada hari ini ya Bu Sisri ya. Iya, benar sekali. Di sini sebelum kita memulai coaching, kita juga harus tahu dulu dengan alur tirta ya Bu. Di mana alur tirta ini kita berbicara tentang di mana tujuannya, kemudian kita bisa mengidentifikasi. Setelah itu bagaimana nanti reaksi aksi dari Ibu Ici, dan terakhir adalah tanggung jawabnya. Iya. Bisa kita mulai lagi Bu Ici? Sebelum Bu Ici membicarakan permasalahannya, di sini kita memulai dulu daripada Bu Ici ingin melakukan coaching ini, tentu ada tujuan yang ingin Bu Ici sampaikan kepada saya. Iya, benar sekali Bu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena Ibu sudah bersedia untuk sebagai coach saya untuk mengcoaching saya. Gini Bu, saya mempunyai kendala tentang peserta didik saya. Nah, sekarang kan semester 2 hampir berakhir. Kita akan melaksanakan ujian. Namun yang mengganjal di hati saya, Bu, masih ada beberapa dari peserta didik saya ini belum bisa menguasai materi dengan baik gitu. Ya, jadi Bu Ici dari tujuan pertemuan kita ini membicarakan tentang permasalahan yang sedang Bu Ici hadapi di dalam kelas Bu Ici. Ada sebagian anak yang belum mengerti dengan proses pembelajaran Bu Ici. Iya. Kira-kira nanti setelah kita melakukan coaching ini, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan yang kita adakan ini Bu Ici? Iya Bu, saya menginginkan kalau untuk semester 1 ini rasanya mungkin akan seperti ini. Tapi saya berharap nanti pada pembelajaran di semester 2 Iya. saya lebih bisa untuk mengarahkan anak ini agar dia bisa untuk mencapai atau tujuan pembelajaran itu bisa dia kuasai. Iya, berarti dari untuk semester 1 ini mungkin karena udah berjalan ya kita lakukan sampai di tahap ini. Jadi keinginan Bu Ici untuk di semester 2-nya lebih meningkat. Benar Begitu ya sekali Bu? Bu, ya. Nah, dari tujuan kemudian tingkat ketujuan yang telah Bu Ici inginkan diidentifikasi ini, kira-kira apa kekuatan yang dapat Bu Ici lakukan dalam mencapai tujuan tersebut? Apa kekuatan yang ada dalam untuk mencapai tujuan yang Bu Ici inginkan? Iya, mungkin ya Bu, untuk yang lebih saya lakukan di sini, mungkin untuk menyediakan bahan ajar, materi, begitu juga dengan mengelompokkan anak-anak itu sesuai dengan kebutuhan belajarnya, minat belajarnya. Kemudian saya bisa mencarikan media ajar sesuai dengan kemampuan Jadi kekuatannya di situ Bu Ici berusaha untuk menciptakan bagaimana proses pembelajaran itu diminati. Berarti dilihat dari kesiapan anaknya, minat anaknya, kemudian bagaimana gaya belajar anaknya. Berarti di dalam yang pembelajaran yang telah Bu Ici lakukan ini, kira-kira ada nggak hambatan atau gangguan yang Bu Ici hadapi untuk mencapai tujuan ini? Setelah tahu ada kekuatannya, tentu ada hambatan nggak yang Ibu Ici rasakan? Iya Bu, sepertinya kan begini, dari sekian banyak metode pembelajaran yang saya berikan, sepertinya anak ini kurang fokus dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Masih ada kurang fokus gitu Bu. Kira-kira dari apa yang telah Bu Ici ketahui, berarti anak ini kurang fokus. Solusinya bagaimana Bu Ici agar anak ini fokus gitu dengan pembelajaran yang Bu Ici lakukan? Bagaimana cara untuk melakukannya? Iya, yang telah saya cobakan kan begini Bu, saya akan mencoba melakukan pendekatan dengan anak. Jadi ditanya apa maunya begitu, begitu caranya. Iya,
Berarti kita berusaha untuk mendekati anak ini ya, di mana kekurangannya. Berarti di sana Bu Uci udah mengetahui, berarti dia kurang fokus, berarti Bu Uci melakukan pendampingan nanti. Iya, pendampingan gitu ya. Dari pembelajaran, kemudian Bu Uci udah berusaha untuk melakukan udah mengetahui tingkat kefokusan anak yang kurang. Kira-kira Bu Uci jika kita lihat pencapaian Bu Uci ini, jika dilihat dari kelas 1 sampai 10, itu pencapaian Bu Ici di tingkat mana? Kalau untuk pencapaian, saya kira sekarang pada skala 6 kali. Skala 6. Berarti Bu Ici sekarang masih berada di tingkat skala 6. Ada nggak Bu Ici keinginan untuk meningkatkannya? Ada nggak keinginan bagaimana dari 6 kemudian ada meningkat lagi dan lagi? Iya, benar sekali Bu. Saya mempunyai keinginan yang lebih dari ini Bu. Mungkin ke depannya lebih, mungkin bisa pada skala 8, 9, bahkan yang paling saya harapkan adalah saya berada di angka 10 gitu Bu. Berarti ada peningkatannya ya Bu Iya. Ici-nya. Mungkin kalau untuk tahap sekarang masih di skala 6, kemudian ada keinginan untuk mencapai sampai skala 10, itu kira-kira dalam jangka waktu berapa atau berapa lama Bu Ici bisa untuk mencapainya? Saya akan mencoba untuk mengusahakannya ya Bu. Nanti di semester 2 pas ujian mid semester, Ya. target saya ini bisa terselesaikan setelah saya menyampaikan beberapa materi. Nah, nanti saya akan melihat hasilnya itu pada mid semester Bu. Berarti ada kira-kira waktu 2 bulan atau 3 bulan 3 lagi. bulanan gitu Bu. Sekali ya Bu Ici ya. Nah, dari identifikasi ini kemudian kita bisa masuk kepada rencana aksinya. Kira-kira dari yang Ibu Ici lakukan ini apa prioritas utamanya Bu Ici? Yang bisa Bu Ici lakukan prioritas utamanya? Prioritas utamanya mungkin di sini lebih memprioritaskan kepada peserta didik yang mempunyai tingkat kemampuan yang boleh dikatakan di bawah standar. Ya. Ya, berarti Bu Ici udah punya udah punya solusinya, kemudian berarti untuk pencapaiannya tingkat standar anak ini udah tahu Bu Ici ya. Berarti apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu ini apa? Ukuran keberhasilannya mungkin ya itu Bu, yang tadi setelah mengikuti ujian nanti, saya berharap di sini nilai anak-anak saya itu bagus begitu. Ya nanti pas berlanjut untuk ujian akhir semester, sumatif akhir semester, jadi anak-anak itu semuanya udah mencapai tujuan pembelajaran semuanya. Biasa sekali perjuangan Bu Ici. Nah, dari rencana aksi yang telah Ibu Ici sampaikan, kemudian kita melihat tanggung jawabnya dari permasalahan ini, kira-kira Bu Ici apa komitmen yang bisa Ibu Ici lakukan dari rencana aksi Bu Ici tadi? Bu Ici telah berusaha, kemudian apa komitmen yang dapat Bu Ici terapkan gitu? Komitmen ya, saya akan berkomitmen apa yang telah saya rencanakan itu akan selalu berlanjut. Maksudnya di sini lebih pada lebih konsisten. Iya benar, lebih konsisten untuk melakukannya itu. Biasa sekali ya Bu Ici ya perjuangannya, bagaimana kita melakukan strategi, kemudian bagaimana tanggung jawabnya. Bu Ici berarti di sini udah berkomitmen untuk melakukan perubahan, betul-betul meningkatkan, bisa dilihat nanti di akhir semester ya Bu Ici ya. Kemudian setelah itu bagaimana dari tindak lanjut dari coaching ini menurut Bu Ici bagaimana? Ya, Setelah saya kita melakukan coaching ini, tindak lanjut dari yang kita lakukan ini bagaimana menurut Bu ya Ici? mungkin saya akan lebih dalam proses pembelajaran ini akan lebih fokus juga memperhatikan anak, kemudian dalam segi penggunaan media, media, bahan ajar. Anak-anak itu kan banyak gaya belajarnya, ada yang visual, ada yang audio, kemudian ada yang kinestetik. Nah, itu nanti akan saya tempatkan dia pada posisinya masing-masing sesuai dengan
pemenuhan kebutuhan belajar anak ya Bu Ici. Benar, nanti juga saya akan mencoba mencarikan bahan-bahan ajar yang benar-benar membangkitkan semangatnya untuk belajar. Biasa sekali. Keren Bu Ici ya. Nah, dari coaching yang telah kita lakukan pada hari ini, kira-kira menurut Bu Ici apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Kemudian bagaimana perasaan Bu Ici setelah kita melakukan coaching ini pada hari ini? Iya Ibu, pertama sekali saya sangat berterima kasih kepada Ibu. Memang saya sudah mencoba agar anak ini berhasil, agar anak ini bisa mencapai tujuan. Saya sudah mengupayakan yang terbaik bagi mereka. Tapi setelah melakukan coaching ini, ada ide-ide yang muncul, ide-ide baru yang muncul. Semoga nantinya ke depan saya lebih bisa untuk menerapkan ide-ide ini. Dan kemudian perasaan saya sekarang memang sangat lega, sangat senang karena dengan coaching ini rasanya permasalahan yang sedang saya hadapi bisa saya temukan solusinya begitu Bu. Oh iya, ada yang terlupa sedikit tadi Bu Ici. Dalam melakukan untuk tanggung jawab ini, siapa kira-kira yang bisa Ibu Ici minta pembantuannya? Iya, begini Bu, sebenarnya kalau menurut saya antara kita dengan anak murid, selain dari kita dengan anak murid, orang tua itu perannya sangat penting. Karena kebanyakan begini Bu, kenapa anak ini tidak bisa menyelesaikan tugas, tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran. Sementara pas waktu saya dalam menerapkan, memberikan pelajaran, terlihat ada sedikit gambaran kemampuannya untuk mencerna pembelajaran. Namun karena dukungan orang tua yang kurang, pembelajaran ini tidak diulang lagi di rumah. Sampai akhirnya anak ini benar-benar lupa begitu. Jadi harus ada komunikasi yang baik antara saya dengan orang tua, kemudian sama-sama bisa untuk bagaimana kedepannya anak-anak kami ini bisa menunjukkan bahwa dia itu mampu begitu. Berarti memang perlu ada kolaborasinya ya Bu ya. Baik kita dengan murid, kemudian kita dengan orang tua. Ya, luar biasa sekali Bu Ici ya. Mungkin ini kesempatan yang dapat saya berikan kepada Bu Ici. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ici yang karena sudah mengutarakan permasalahannya, dan Bu Ici sendiri juga sudah mampu untuk mengatasinya. Iya, saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu. Ya, terima kasih kembali Bu Ici. Iya Ibu.